sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku dan kehidupan. Kau beri. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pada siang hari ini? Kenapa saya mengambil siang bukan nanti sore? Kita bergabung bersama teman-teman kami yang ada di Surabaya dalam persekutuan doa. Dan kali ini sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih karuniamu, buat anugerahmu sepanjang seminggu hari ini yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau menjaga kami dalam setiap keadaan kami, baik dalam keadaan kami beristirahat maupun beraktivitas. Bapa, pada kali ini kami haus akan firman-Mu untuk benar-benar mencari wajah-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, izinkanlah kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah kudus-Mu dan sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Pakai bibir lidah hamba, urapi bibir lidah hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Segala penguasa udara, penghulu udara sekalipun, dimanapun kami berada menyaksikan channel live ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan. Hanya dengan kuasa darah kudus-Mu yang selalu melindungi kami Tuhan. Bapa, taruhlah beberapa murid-Mu di dalam hati kami untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin membawakan kemarin kalau saudara mendengarkan tentang kata-kata dari seorang Yunus, di mana Yunus disuruh ke Niniwe tetapi pergi ke Tarsis, dan disitulah Tuhan mulai memberikan satu pelajaran kepada Yunus, yaitu adanya badai, adanya dia masuk di dalam perut ikan paus, dan disitulah Tuhan tidak membinasakan Yunus atau membinasakan kita, tetapi kita diberikan satu pelajaran. Untuk apa? Untuk merenungi. Dan saudara, kali ini saya akan membawakan perikop tentang ketekunan. Nah, di mana ketekunan? Saudara bisa membacanya di Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-39. Tetapi yang menarik di sini saya ingin membacakan di ayat 25. Perhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saudara sekalian terkasih, di mana saya sendiri nggak habis pikirnya. Banyak orang yang ketika awalnya bersemangat melakukan persekutuan doa, tiba-tiba mereka enggan, mulai kendor, di mana sudah membuka celah untuk iblis masuk, dan disitulah mulai adanya kelonggaran. Nah, banyak orang, maaf ya, kalau secara manusia orang mau ibadah persekutuan, mau datang kayak mau enggak, itu hak dia, saya nggak peduli itu. Tapi di sini konteksnya saya seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus saling mengingatkan dan harus menegur, di mana kita jangan sampai jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Itulah yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, konteksnya di mana kita untuk lebih memiliki bertumbuh. Kenapa sih Pak, Bapak kok selalu memaksakan kami untuk ikut dalam persekutuan doa? Ada apa sih Pak? Bukan ada apa-apa. Keuntungan bukan di saya, kerugian juga bukan di saya, adalah di diri Anda sendiri. Nah, di mana di sini firman Tuhan sudah dijelaskan di sini. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saudara dan saya tidak tahu hari Tuhan kapan datang. Iya. Sekarang gini,
Ada orang yang mengatakan, banyak alasan, Pak, tadi saya pikir udah mulai jam 12. Ya udah ditinggal aja Pak, gini. Banyak alasan. Alasan dibuat masuk akal. Apakah you benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah saudara benar-benar itu haus akan firman Tuhan? Dan saudara apakah benar-benar mencintai Tuhan? Disitulah kenapa doa selalu tidak dijawab. Lah ini saudara sendiri tidak setia, tidak taat dalam dalam perkara kecil. Cuma perkara kecil yang Tuhan berikan di sini saudara untuk ikut persekutuan doa. Banyak alasan. Ya, beginilah, begitulah, ada arisan RT lah, atau ada inilah, buatan ini. Lo sudah tahu setiap hari Sabtu jam 12 itu ada persekutuan doa di Purwokerto maupun di Surabaya. Baik, ini saya sengaja live streaming di Facebook biar teman-teman masih bisa ikut merasakan bagaimana persekutuan doa kami. Nah, saudara sekalian, ketekunan kita, ketaatan kita ini bagaimana? Banyak orang yang, Pak, tolong doakan saya ya Pak, Bapak doa lebih serius supaya saya mengalami terobosan. Maaf, itu sikap apa? Maka itu saya malas sekali untuk mendoakan orang yang seperti ini. Menyuruh seperti menyuruh apa? Ya kan? Kalau mau doa sendiri. Saudara dan saya diberikan kuasa yang sama dalam doa. Ya kan? Bukan doa saudara sukses atau tidaknya bukan tergantung dari pendetanya. Pendetanya nggak dapat apa-apa. Dikasih juga enggak, 5 juta, 10 juta juga enggak. Ya kan? Setelah itu pendetanya, terima kasih Pak kalau berhasil. Kalau enggak, Pak gimana sih Pak, kok enggak dimaki-maki? Jangan seperti itu. Doa itu adalah doa dari diri sendiri, di mana saudara ada pertobatan, di mana saudara ada ketaatan, di mana saudara campur ikut Roh Kudus ikut campur tangan dalam permasalahan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau saudara melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti semua akan diberikan jalan keluar. Enggak mungkin enggak, ya. Ketekunan itu saudara bisa lihat di ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, saudara sendiri tekun enggak? Jangan bilang, jangan komplain, jangan ngeklaim, Tuhan mana kamu janjinya begini-begini. Lihat, koreksi diri, sadar, ya kan? Kerendahan hati, sikap kita itu terhadap Tuhan seperti apa? Jangan hanya mengklaim. Saudara tahu asuransi kalau saudara tidak bayar, saudara bayar nih, tidak kecelakaan, mau ngeklaim gimana? Asuransi itu haknya ngeklaim itu ketika terjadi musibah, itu baru ngeklaim. Dan juga saudara kalau tidak bayar asuransi, bayar BPJS sakit, itu nggak bisa diklaim, susah. Saudara harus melakukan membayar dulu, ya kan? Membayar asuransi itu, membayar BPJS bulanan itu, baru dapat, ya kan? Nah, di sini kita lanjut di ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan tidak ngerem-ngerem akan datang. Sudah waktunya. Dan saya mendapatkan kabar ya, baik di YouTube maupun di Facebook itu ada gereja dari China itu sesat, bahkan mengatakan Yesus sudah datang. Dia ada di China, ya. Dia berupa perempuan, katanya berupa perempuan. Nah, disitulah saya tidak bisa menerima dengan akal sehat, ya. Itu mereka seperti saksi Yehova yang meyakini YHWH seperti itu. Saya berdebat. Ada yang mengatakan, Pak, tolong Pak, teman saya begini. Biar. Firman Tuhan dikatakan apa? Dalam Wahyu ya, kita buka ya. Dalam Wahyu. Saya akan bacakan. Wahyu ke-22 ya, ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Di sinilah sudah.
Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau ngoyo, tidak mau modus, terserah. Masuk surga, masuk neraka, itu adalah bukan haknya saya. Ingat sekali lagi, catat sekali lagi, pendeta bahkan gereja sekalipun tidak bisa menjamin saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Yang bisa menjamin masuk dalam kerajaan surga adalah diri kita dan Tuhan sendiri. Ya kan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan beres kalau hubungan kita dengan sesama tidak beres. Maka dari itu, saya sebetulnya hari ini saya ingin membawakan buah-buah, tetapi Tuhan menegur saya. Kenapa anak-anak selalu menjauhkan diri dari pertemuan dan pertemuan? Itulah yang saya katakan. Sepanjang jalan, saya mengingat saudara terkasih yang menyaksikan channel Facebook Live saya. Tolong saudara, jika saudara sudah tertanam di gereja lokal, bergereja dan jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan saudara yang ikut live streaming, baik itu dari Erastus, Pak Baca atau siapapun, atau dari pendeta siapapun, saksikan, jangan dilewatkan, jangan menganggap pendeta ini ngantuk, pendeta ini lulus, pendeta ini pendeta. Jangan, pandang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan menentukan kita, yang akan terus menguatkan kita setiap hari. Saudara kasih, saya sebagai hamba Tuhan sangat mengasihi saudara. Meskipun saya sudah mengalami berbagai macam, ya kalau kesaksian saya saudara bisa melihat, saudara pasti tujuan saya bukan untuk memarahi, tetapi ayo dewasa rohani, jangan kerdil rohani. Apa maunya dimakan makanan yang ringan, minumnya susu, percuma, ya kan? Saya bukan emosi, tetapi saya di sini tegas. Kasih nggak? Saudara mau selamat atau enggak? Karena firman Tuhan dikatakan apa? Nih, di Alkitab dikatakan apa? Di ayat apa? Coba, saudara ikut komen ya. Saudara tahu, bukannya setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan jangan sampai ketika itu Tuhan Yesus, aku tidak mengenal, ingatlah kepadaku. Bagaimana saudara? Saudara bisa bertobat dari sekarang. Jangan jauhkan persekutuan demi persekutuan. Apalagi corona apa? Sekarang corona. Kalau kita beriman, kita akan mendapatkan satu kekuatan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini, saya ingin menyampaikan, kalau kita dari sekarang tidak memulai, mau sampai kapan lagi? Tadi saya barusan di telepon negor jemaat saya dengan Surabaya. Apa minggu depan Pak? Saya pikir jam 12 Pak, minggu depan aja ya. Oke, minggu depan. Kalau minggu depan, kalau hari ini Tuhan Yesus datang, kamu bilang ya, Tuhan, minggu depan aja saya diangkat lecture-nya ya Tuhan. Silakan bilang itu sama Tuhan. Gimana? Disitulah saudara akan tahu tekunan dan ketaatan kita. Sekali lagi saya mengatakan, kelakuan kita tidak dibenarkan oleh Tuhan, melainkan kita sendiri yang akan dinilai oleh Tuhan. Saudara gimana akan menghasilkan buah-buah roh, sedangkan saudara sendiri tidak melihat buah-buah roh itu, tidak menghasilkan buah-buah roh sendiri. Bertumbuh sih bertumbuh, ya, gereja hanya Kristen KTP, hanya Kristen tempelan, hanya Kristen cangkokan, tetapi tidak menghasilkan buah. Bagaimana kalau saudara ingin berbuah, buahnya itu tidak bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi yang merasakan orang lain, ya kan? Dari situlah saudara, ayo kita tekun, baik dalam persekutuan, dalam doa, dalam ibadah-ibadah kita. Dan perlu ketahui saudara, di ayat yang selanjutnya, di ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, ya, hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Catat, kalau saudara bilang Pak besok aja, gampangin ya, Pak persekutuan doanya besok minggu depan aja ya Pak, saya datangnya. Oh, terserah, saya nggak apa-apa. Oh boleh Bu, oh iya terserah.
Kalau secara manusia, silakan. Tapi ketika engkau mengatakan itu, ingat, malaikat di surga telah mencatat. Dan saya selaku hamba Tuhan, saya hanya akan Tuhan ampuni anakku. Dan disitulah Tuhan mulai menarik diri dan tidak berkenan di hadapan. Firman Tuhan apa? Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Ya. Dan apabila yang mengundurkan diri, ia adalah kita semua, saudara dan saya, mengundurkan diri dari persekutuan-persekutuan yang indah dan kudus, bahkan dalam doa sekalipun, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ngeri sekali kalau Tuhan sudah tidak berkenan di hati kita. Bagaimana? Seperti Ayub mengatakan, seperti Daud mengatakan, ketika itu apa? Tuhan, kau boleh ambil semuanya daripadaku, tetapi jangan anakku. Tapi Tuhan bilang, tidak bisa, anak mohon. Lalu Daud mengatakan apa? Oke Tuhan, aku minta, engkau boleh ambil semuanya daripadaku, tetapi satu, jangan kau ambil, rohmu daripada, rohmu dalam hidup, jangan kau ambil. Disitulah saudara. Kalau saudara memahami benar kebenaran firman Tuhan secara alkitabiah, luar biasa, bagus. Tetapi jangan terlalu fasih lidah untuk berbahasa dalam alkitabiah. Saudara harus memahami dan saudara sekolah teologi. Dan saudara harus benar-benar dibimbing. Banyak yang sekarang sudah melencang keluar dari jalur. Cuma 2 senti aja keluar dari jalur. Disitulah saudara sangat unik sekali, bisa dikatakan nyesel. Saya di sini tidak mau menyesatkan, tetapi saya ingin semua yang saya layani, baik itu yang di Surabaya, di Purwokerto, maupun yang di Facebook, yang kenal di WA Messenger, saya ingin meluruskan. Saya tidak ingin yang firman Tuhan dikatakan, bukannya apa yang mereka enak didengar oleh kulit, bukan didengar, enak didengar oleh telinga, tetapi di sini kita membuktikan kedagingan kita membangunkan iman kita di atas batu penjuru ini bersama Kristus. Sekali lagi, ikut Tuhan itu tidak enak. Ikut Tuhan itu pikul salib. Salibnya seperti apa? Bukan penderitaan, tapi Yesus mengatakan, marilah datanglah padaku yang berbeban berat, lemah letih lesu. Aku akan memberikan kuk, dan bebanku pun ringan. Dan di sini kuk, sekali lagi kita tahu adanya kerendahan hati kita. Kalau saudara tahu kerbau, ya sekali lagi, kerbau bajak pisau itu pasang kuk. Kalau nggak dipasang kuk, kerbau satu ke sana, kerbau satu ke sini, itu nggak tahu. Maka dia kuk yang Tuhan pakai itu adalah kita menundukkan diri, menundukkan hati, sikap kita kepada Tuhan, bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Selama ini era sekarang menyebut perpuluhan, wah, uang 100 dia seolah-olah kayak ngalap keringet. Ngapain? Yang ada palingan apa, maaf, 2000 dipul-pul masukkan persembahan. Itu yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Gak bisa, saudara. Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi ketaatan dan ketekunan kita dalam mengiringi Tuhan. Disitulah kita akan tahu. Maaf saudara, mungkin saudara mendengar saya, Pak Yosef kok kayaknya marah, Pak Yosef kok kayaknya khotbahnya kok begini. Pak, bukan. Saya hanya di sini tegas. Beda ya, antara tegas dan marah beda. Saudara, kalau marah-marah itu apa ya? Nggak ada juntrungannya. Tetapi kalau tegas, di sini membimbing domba-dombanya. Karena firman Tuhan apa? Mazmur Daud mengatakan apa? Tongkatmu dan gadamu adalah kekuatan. Di mana seorang gembala itu pakai tongkat untuk menghalau domba-dombanya. Jangan ke sana. Saudara sekalian, sekali lagi, kalau saudara ada persekutuan doa, ayo datang. Jangan engkau sia-siakan kesempatan itu. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, saudara. Mungkin setelah persekutuan doa ini Tuhan datang,
jemput kita nggak tahu. Atau mungkin saudara dalam ikut persekutuan doa atau tidak datang persekutuan doa, tiba-tiba saudara mati. Saya bukan menyumbangnya. Bagaimana? Atau saudara yang ikut persekutuan doa tiba-tiba nggak ada sakit, nggak ada apa, langsung mati dengan senyum, dengan tenang. Itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Karena hari Tuhan tidak ada yang tahu. Gitu. Atau saya setelah live streaming seperti ini, khotbah seperti ini, tiba-tiba saya langsung bleksek mati. Saya nggak tahu. Tugas saya sudah selesai. Semua saya kembalikan ke saudara. Saudara mau masuk surga, mau masuk neraka, itu adalah pilihan. Ya. Nanti tinggal saudara yang akan mempertanggungjawabkan di depan pengadilan Yesus Kristus itu sendiri. Jika mengatakan, hambaku sudah menyuruh kamu suruh ikut dalam persekutuan, tetapi kamu, iya Yesus saya begini, nggak bisa. Mungkin sama manusia bisa ngeyel, bisa bohong, tetapi di depan Tuhan Yesus tidak ada. Semua aslinya ada semua. Ini loh kamu sudah berbuat seperti ini. Ini loh ketekunan kamu. Saya sebagai dulu, sebagai hambanya Tuhan, saya dipakai untuk mengingatkan. Firman Tuhan dalam Wahyu dikatakan apa? Barang siapa yang kukasih, dia akan kuhajar dan kutegur. Di sinilah saudara. Relakanlah hatimu dan belajarlah ada ketaatan dan kerendahan hati terhadap Tuhan dan terhadap seorang pemimpin, yaitu gembalamu. Baik itu gembala sidang di gerejamu atau dimanapun. Saudara terkasih, kiranya kebenaran firman Tuhan saya sampaikan di sini bukan untuk memarahi apa-apa, kita untuk membangun kedewasaan rohani kita. Jangan kerdil rohani, jangan seperti anak-anak rohani. Yuk, kita tutup Alkitab kita berdoa mengakhiri firman kita. Dan untuk saudara yang memiliki sakit penyakit dan untuk saudara yang memiliki permasalahan ataupun yang lain, silakan saudara arahkan tangan saudara ke depan layar HP Anda. Saya akan mendoakan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat berkat-Mu melalui firman ini Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu terus menegur kami untuk kami selalu taat dan tekun terhadap Engkau Tuhan, dan memiliki kerendahan hati kepada-Mu Tuhan. Bapa, pada saat sore hari ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang memiliki sakit penyakit itu apapun, migrain, jantung, asma, apapun Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, hanya Engkau tapi di atas tabib, dokter di atas dokter. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit saudara-saudara sembuhkan mulai sekarang, saat ini juga Tuhan, melalui iman kami Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang mulai mengalami beban berat, permasalahan Tuhan, Engkau angkat Tuhan segala beban permasalahan, dan Engkau berikan penghiburan kepada mereka dan jalan keluar buat mereka. Dan yang hilang pengharapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan harapan yang baru buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Dan berkatilah jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada, yang belum bisa datang dalam persekutuan doa ini Tuhan, yang belum bisa mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Engkau tarik dan Tuhan, Engkau sadarkan mereka Tuhan, dan Engkau tegur dan Engkau hajar lebih dari itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tiba saatnya kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan yang kudus bersama para malaikat yang kudus dan orang-orang yang kudus, bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau semua dimanapun Anda berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara bisa menyaksikan live recording live streaming kami di YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.